Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudra Zamanul Hadi Pratama. Saya dari kelas 9 Putra dari SMP Insan Mulia akan menjelaskan tentang pengertian dari kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri. Tidak ada satu orang pun dapat membuat semua barang yang kita butuhkan. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi juga bisa disebut sebagai produsen. Contoh dari kegiatan produksi adalah menanam padi, mengambil ikan dari laut, dan menjahit kain menjadi celana atau baju yang bisa digunakan sehari-hari. Tujuan produksi. Berikut ini adalah beberapa contoh tujuan produksi, yaitu memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya. Produksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang usaha sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekstraktif, yang kedua bidang agraris, yang ketiga bidang industri, yang keempat bidang perdagangan, yang kelima bidang jasa. Yang pertama, bidang ekstraktif. Bidang ekstraktif yaitu produksi yang mengungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, bidang agraris. Bidang agraris yaitu produksi yang mengelola alam untuk memelihara tanaman dan hewan. Yang ketiga, bidang industri. Bidang industri yaitu produksi yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, barang mentah menjadi barang setengah jadi, dan barang setengah jadi menjadi barang jadi. 4. Bidang perdagangan. Bidang perdagangan yaitu produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima yaitu bidang jasa. Bidang jasa yaitu produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi, bidang produksi jasa tidak menghasilkan barang, melainkan hanya menghasilkan jasa. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi juga bisa disebut sebagai distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang sate menjual dagangannya di pasar. Tujuan distribusi. Berikut beberapa contoh tujuan distribusi, yaitu 1. Kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. 2. Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. 3. Konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Saluran distribusi. 1. Distribusi langsung. 2. Distribusi semi langsung. 3. Distribusi tidak langsung. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang dan jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, dan komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi juga bisa dikatakan sebagai konsumen. Contoh
Contohnya seperti makan dan minum air putih. Tujuan konsumsi yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Empat, memuaskan kebutuhan rohani. Pelaku kegiatan konsumsi yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang berupa makanan, baju, alat sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan konsumsi perusahaan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kegiatan konsumsi yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, kegiatan konsumsi negara. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani masyarakat. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu. Jika kalian sedang melakukan kegiatan ekonomi maupun melakukan kegiatan produksi maupun distribusi ataupun konsumsi, harus dengan perilaku yang jujur. Nggak boleh bohong, dan jujur itu adalah hal utama bagi hidup kita. Sebagai yang terdapat dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna tajra yub'asuna yaumal qiyamati fujjaron ila manittaqallahu wa barra wa sadaqa. Yang artinya, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan, atau ada kata-kata yang menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.